ketika PKI mencoba untuk ketiga kalinya merebut kekuasaan di Indonesia ini. Apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Nah, saksi-saksi sejarah, karena ini berlangsung sudah lebih dari 50. Kiai Sepuh ini ungkap data daripada PKI yang ingin menguasai Indonesia dengan korupsi dan dengan hal-hal yang merugikan lainnya. Makanya para habaib dibuat fitnah dengan makam palsu, nasab palsu, dan lain-lain. Mari kita lihat videonya teman-teman semua. Ketika PKI mencoba untuk ketiga kalinya merebut kekuasaan di Indonesia ini. Apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Nah, saksi-saksi sejarah, karena ini berlangsung sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, lebih dari setengah abad yang lalu, sudah banyak yang tidak ada lagi di sekitar kita. Kemudian celakanya lagi, di dalam buku sejarah yang resmi diajarkan di sekolah-sekolah, itu dengan liciknya orang-orang ex-PKI itu berhasil meniadakan atau mengaburkan, antara lain yang sukses sekali mereka, istilah gerakan 30 September garis miring PKI, itu garis miring PKI-nya hilang. Jadi tidak ada lagi di sana diketahui bahwa gerakan 30 September itu adalah sebenarnya dari PKI di sejarah, buku sejarah, dan itu berlangsung sampai bertahun-tahun sampai sekarang. Pada hari ini sekalian, pada waktu Partai Komunis Indonesia yang sudah berpengalaman pada tahun 26 gagal, pada tahun 48 juga gagal, kemudian mereka menyiapkan diri untuk perebutan kekuasaan yang keempat kalinya, yang ketiga kalinya. Karena itu mereka menyiapkan dengan sebaik-baiknya, dan ini juga gagal lagi. Percobaan untuk keempat kalinya sesudah yang tiga kali gagal itu sudah kelihatan di depan mata kita. Masya Allah, saya sebagai yang pernah mengalami sejarah 50 tahun yang lalu itu betul-betul merasa berdebar-debar, dan kemudian merasa, tapi alhamdulillah rekan-rekan saya ini bersemangat menghadapi itu, bukannya gentar, bukannya mau mundur, akan tetapi dengan semangat menghadapi itu, alhamdulillah. Nah, untuk kemudian kembali melihat sejarah ini perlu sekali. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan sekarang ini sebenarnya adalah pengulangan dari apa yang dilakukan pada tahun 60-an dahulu itu. Apa itu pengulangan-pengulangan itu? Yang salah satu yang pertama sekali, pemimpin-pemimpin Islam itu difitnah. Pemimpin-pemimpin Islam diusahakan agar ditahan, dimasukkan ke dalam tahanan dengan macam-macam cara. Dan pada masa itu mereka berhasil, pemimpin-pemimpin umat yang terkemuka masuk tahanan. Bapak Muhammad Natsir, Syafruddin Prawira Negara, Buya Hamka, Isa Ansari, dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka masuk ke dalam tahanan, dan mereka sampai kudeta berlangsung tidak pernah diadili, tidak pernah diadili. Masuknya ke dalam tahanan juga bermacam-macam. Yang sangat tidak masuk akal, Buya Hamka. Buya Hamka dituduh plagiat, dituduh mengambil isi buku dan kemudian menjadikannya bukunya sendiri, dan tidak pernah diadili, langsung saja ditahan. Dan beliau 2
2,5 tahun di dalam tahanan. Pada akhir tahanan di Sukabumi itu sudah akan ada tindakan pada waktu itu oleh rezim Orde Lama. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Itu orang-orang yang di dalam tahanan itu akan ditembak mati. Nah, Buya Hamka kebetulan sekali beliau memberi tafsir Quran dalam pengajian yang dilakukan secara terus-menerus, tapi belum sempat ditulis menjadi buku. Pada waktu itu sudah lebih dari 20 juz. Alhamdulillah, kemudian dalam waktu 2,5 tahun itu yang 30 juz itu selesai. Dan kemudian beliau bersama yang lain-lain bebas. Kemudian teror. Jadi ada penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin umat yang dibuat sedemikian rupa supaya umat itu merasa, aduh, pimpinan kita masuk penjara, masuk tahanan, macam-macam alasan-alasannya. Seperti juga sekarang juga macam-macam alasan, kemudian dicari-cari, digali-gali. Nah, pada waktu itu kemudian di samping fitnah-fitnah tersebut dan kemudian penahanan, kemudian ada tindakan-tindakan sedemikian rupa untuk membuat umat Islam itu ketakutan. Antara lain yang paling menyolok, pada tahun 64 pelajar Islam Indonesia itu melakukan pelatihan bulan Ramadan di Kanigoro, itu di Jawa Timur. Dalam pelatihan itu yang dilakukan pada bulan Ramadan itu, kemudian pada ketika para peserta sedang istirahat, itu pemuda rakyat dan PKI dan CGI itu menyerbu masuk masjid. Kemudian pelajar-pelajar Islam ini, anak-anak PI ini dibawa keluar masjid. Kemudian Quran yang ada di dalam masjid juga dibawa, antara lain ada juga yang dibawa keluar, ada juga yang di dalam masjid itu diinjak-injak. Quran diinjak-injak. Dan mereka melakukan penyeretan itu dengan berteriak-teriak, menghina Islam, menghina Rasulullah. Dan yang mereka tuduh ini pelajar-pelajar PII ini melaksanakan kegiatan subversi melawan pemerintah, kemudian dibawa ke kepolisian supaya ditahan. Itu saja, kemudian polisi menahan mereka. Tapi untuk memperpendek cerita, apa yang terjadi di Kanigoro tentu saja pada waktu itu tersiar luas, walaupun pada waktu itu belum ada HP dan juga belum ada berita di televisi seperti sekarang ini. Apa yang terjadi? Reaksi di seluruh Indonesia mengutuk itu, dan kemudian terjadi perkelahian antara umat Islam dengan pemuda rakyat, CGI dan sebagainya di berbagai-bagai tempat. Nah, ini penting bagi PKI untuk melihat sampai di mana kalau umat Islam itu diganggu seperti ini bereaksinya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Dan ini berlanjut lagi dengan insiden-insiden yang lain, yang panjang sekali ceritanya kalau akan saya ceritakan di sini. Salah satu puncaknya adalah di Jawa Timur ada masjid yang dibakar oleh PKI. Masjid dibakar di dalam konflik tersebut. Kemudian buku-buku yang dianggap anti pemerintah itu dilarang, tidak boleh beredar. Bukan saja dilarang, akan tetapi buku-buku itu mereka menyerbu
ada 2 perpustakaan di Jakarta ini. Buku-buku yang ada di dalam itu dibawa keluar perpustakaan, ditaruh di karangan, dan kemudian dibakar. Buku-buku dibakar. Buku-buku Islam, buku-buku yang tentang masalah demokrasi dan seterusnya, buku-buku dibakar. Di dalam sejarah peradaban Indonesia ini belum pernah terjadi, tapi ini dilakukan oleh mereka. Penangkapan, kalau yang saya sebutkan tadi itu penangkapan yang besar-besar. Jadi Pak Natsir, Syafruddin Prawira Negara, Buya Hamka dan sebagainya di pusat. Tetapi yang di daerah begitu juga. Pemimpin-pemimpin yang di daerah itu juga ditangkapi dan masuk penjara. Sementara itu ekonomi tidak berjalan dengan baik, demokrasi tidak ada. Saya lupa tadi menyebutkan, pada awalnya yang menjadi awal dari ini semua yaitu parlemen kita, DPR kita itu dipilih pada tahun 50 sekian, kita baru kira-kira 9 tahun merdeka. Pemilihan umum yang pertama kali dalam sejarah Indonesia dipilih secara demokratis, dan kemudian ketika itu diumumkan, itu pers dunia memuji Indonesia. Pers Amerika, pers Eropa, mereka mengatakan ada sebuah negara baru 9 tahun merdeka, mereka bikin pemilihan umum yang pertama berlangsung dengan aman, tidak ada sogok-sogokan, tidak ada perkelahian, tidak ada kecurangan di dalam menghitung suara. Semuanya berlangsung dengan aman dan terpilih dengan aman pula. Dipuji oleh pers seluruh dunia. Terutama kenapa? Karena dipuji itu karena ada sebuah negara tetangga kita juga baru merdeka, pemilihan umumnya juga pertama, tapi dalam pemilihan umum yang pertama itu ada 15 orang mati bunuh-bunuhan antara partai ini dengan partai ini dengan partai ini. Kemudian sogok-sogokan, itu partai yang ingin menang itu menyogok supaya memberi suara kepada partainya. Kacau pada waktu itu. Negara itu adalah Filipina. Waktu pemilihan umumnya hampir bersamaan dengan pemilihan umum kita. Pemilihan umum kita sangat jujur, sangat bersih, dipuji oleh seluruh dunia. Jadi seperti itu faktanya teman-teman semua. Yang korupsi, para koruptor akan terus korupsi, dan para habaib yang menyerang para koruptor akan diserang balik dengan para buzzer-buzzer dari PWI dan para mukimat teman-teman semua. Nauzubillahi min zalik.